Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lingga Dwi Atika dengan NIM 23020200158. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desain pembelajaran inovatif produktif. Dalam desain pembelajaran kali ini memiliki judul Implementasi Capaian Pembelajaran dalam Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Teks Negosiasi Kelas 10 SMA atau SMK dalam elemen berbicara dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau yang disingkat sebagai PBL. Langsung saja dalam pokok pembahasan yang pertama tentunya itu adalah latar belakang, di mana latar belakang ini belajar adalah suatu proses di mana siswa memperoleh pengetahuan baru, salah satunya dengan keterampilan elemen berbicara. Berbicara memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan dan berpikir lebih kritis, di mana siswa dikatakan mampu memahami sebuah makna bacaan apabila mengetahui makna setiap kalimat dalam konteksnya, mampu menghubungkan isi bacaan dari pengalamannya dan mampu memberikan penilaian terhadap isi bacaan tersebut. Salah satu dengan implementasi dari materi teks negosiasi ini akan membawa dalam model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, di mana mereka akan lebih semangat dalam berpikir kritis, dalam mencari informasi, berdiskusi, dan menyampaikan apa yang mereka pahami dalam model presentasi. Melalui materi teks negosiasi ini, tentunya mereka akan terus berkembang dalam model membaca yang akan terus dilatih setiap saat melalui model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Selanjutnya dalam pokok pembahasannya, yang pertama tentunya ada teks negosiasi yang akan kita bahas, yang kedua ada elemen pembelajaran, ketiga model pembelajaran, dan yang terakhir ada desain inovatif pembelajaran. Langsung saja, teks negosiasi. Teks negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Kedua pihak yang melakukan negosiasi mempunyai hak terhadap hasil yang akan disepakati. Suci Harjanti 2020. Hasil akhir negosiasi ini harus mempunyai persetujuan dari semua pihak, sehingga semua pihak menerima hasil akhir dengan kesepakatan bersama. Dalam teks negosiasi ini, yang pertama ada tujuan teks negosiasi, di mana mencapai sebuah kesamaan dalam satu persepsi, pengertian, dan tujuan. B. Mencapai sebuah penyelesaian untuk mencari sebuah jalan keluar dari suatu masalah. C. Menciptakan kondisi yang saling menguntungkan. Yang kedua ada manfaat teks negosiasi. Manfaat teks negosiasi ini untuk menciptakan sebuah jalinan sama antar institut atau perusahaan dan atau perorangan yang di dalamnya akan melakukan sebuah suatu usaha atas dasar saling pengertian. Selanjutnya yang ketiga ada ciri-ciri teks negosiasi. Dalam ciri-ciri teks negosiasi ini, yang pertama ada di dalamnya menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan, di mana dalam kesepakatan ini tentunya antara dua belah pihak akan mencapai sebuah keuntungan yang akan dihasilkan. B. Berarah pada satu tujuan praktis, di mana tujuan itu akan terarah dan praktis sesuai dengan apa yang diinginkan. C. Lebih memprioritaskan kepentingan bersama, jadi tidak ada yang akan mementingkan kepentingan pribadi. D. Sarana dalam mencari permasalahan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis teks negosiasi. Yang pertama ada negosiasi formal, di mana formal ini dilakukan karena ada dasar sebuah perjanjian. Yang B ada negosiasi non formal, di mana tidak akan terikat oleh sebuah perjanjian. C. Negosiasi berdasarkan jumlah negosiator, di mana negosiasi dengan pihak penengah yang nantinya akan ada pihak penengah di antara kedua belah ketika sedang melakukan sebuah negosiasi. Yang kedua negosiasi tanpa pihak penengah, berarti itu hanya antara dua orang saja. Yang D negosiasi berdasarkan untung rugi, di mana ada negosiasi kolaborasi yang dimana terdapat dua belah pihak yang akan melakukan sebuah negosiasi. Ada negosiasi dominasi, ada negosiasi akomodasi, dan yang terakhir ada negosiasi konflik. Selanjutnya itu ada struktur teks negosiasi. Nah, yang pertama tentunya ada sebuah orientasi, di mana orientasi ini atau yang disebut sebagai kalimat pembuka yaitu biasanya disertai dengan sapaan. Tugasnya memulai perundingan yang akan dimulai. Yang B permintaan atau yang disebut sebagai sesuatu yang berupa barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli atau konsumen. C. Pemenuhan barang atau jasa dari penyedia jasa atau penjual yang diminta oleh pembeli atau konsumen. D. Penawaran, tentunya akan ada penawaran, di mana puncak perundingan adalah perundingan itu sendiri. E. Kesepakatan, keputusan bilateral mengenai suatu penawaran tersebut. F. Pembelian, keputusan konsumen untuk menerima atau menyetujui suatu penawaran yang telah dinegosiasi tersebut. Dan yang terakhir tentunya itu ada penutup, yang dimana kalimat akhir atau kata penutup dalam negosiasi tersebut.
Selanjutnya dalam elemen berbicara pembelajaran yaitu ada berbicara yang saya ambil. Berbicara sendiri merupakan suatu proses komunikasi antara minimal dua orang untuk mengungkapkan sebuah gagasan orang-orang yang berbeda dari latar belakang. Berbicara memungkinkan kita mengungkapkan pikiran, pendapat, dan perasaan kita secara langsung kepada orang lain. Menurut Kenneth Hens 1975 dalam Nur Manik 2020, berbicara adalah suatu cara penyampaian gagasan secara lisan dari satu pikiran ke pikiran lain melalui suatu sistem simbolik yang disebut bahasa. Nah, dimana menurut Beta dalam 2019, 49 dalam Tanti 2024, berbicara adalah aspek keterampilan berbahasa lisan yang produktif, yaitu mengungkapkan gagasan, pikiran, dan gagasan sedemikian rupa sehingga pikiran yang ada di kepala pembicara dapat dipahami oleh orang lain atau kemampuan seseorang mengekspresikan sebuah emosinya. Dari definisi tadi dapat disimpulkan bahwa berbicara adalah sebuah kemampuan membentuk proses sebuah komunikasi antara pembicara dengan pendengar untuk saling memahami mengenai suatu situasi atau sebuah topik. Keterampilan berbicara lebih dari sekedar menghasilkan bunyi dan kalimat saja. Hal ini mencakup kemampuan memahami suatu situasi, beradaptasi dengan perbedaan budaya, dan berinteraksi secara efektif atau secara aktif. Nah, dalam model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL yang saya ambil, di mana sebuah model pembelajaran yaitu berfungsi untuk mencapai sebuah keberhasilan pembelajaran dalam mengajarkan kemandirian dan berpikir kreatif dengan memilih model pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran. Handayani dan Kuswati 2021. Salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan berpikir kreatif siswa adalah model pembelajaran berbasis masalah atau yang disebut PBL. Model PBL merupakan salah satu model yang direkomendasikan dalam kurikulum pembelajaran 2013. Nah, dalam model pembelajaran Problem Based Learning ini, dengan diperkenalkan model pembelajaran ini, diharapkan aktivitas belajar siswa akan meningkat. Adapun tujuan indikator aktivitas siswanya, yang pertama ada partisipasi siswa dalam menetapkan tujuan kegiatan pembelajaran. Yang kedua ada penekanan pada aspek-aspek emosional dalam pembelajaran. Yang ketiga partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran khususnya dalam bentuk interaksi siswa dengan siswa. Keempat, pembelajaran kelompok yang intensif. Kelima, kebebasan bagi siswa untuk belajar. Keenam, kesempatan untuk mengambil tindakan dan mengambil keputusan penting dalam pembelajarannya. Dan yang ketujuh, menyediakan waktu bagi siswa untuk memecahkan sebuah masalah. Di mana desain pembelajaran inovatif ini ada beberapa yang akan dibahas. Yang pertama itu ada sebuah tujuan. Tujuan pembelajaran negosiasi untuk berbicara pada model pembelajaran PBL adalah untuk memahami sebuah konsep dasar negosiasi, mengidentifikasi teks negosiasi, meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi secara efektif, dan bernegosiasi dalam situasi nyata dan krisis. Situasi ini adalah untuk mengembangkan kemampuan siswa untuk menerapkan strategi negosiasi dalam situasi, mengembangkan keterampilan berpikir dan pemecahan sebuah masalah, serta di mana akan meningkatkan sebuah rasa percaya diri dan kemampuan bekerjasama dalam timnya. Dalam sistem penilaiannya, yang pertama penilaian berbasis proses, di mana bisa menggunakan penilaian observasi yang dimana siswa nanti akan diminta untuk mengobservasi sebuah studi kasus. Dan yang kedua ada evaluasi diri atau evaluasi teman sejawat, di mana kedua teman ini akan mengevaluasi antara kedua anak tersebut, akan diminta keterangan apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka tidak lakukan. Yang ketiga itu ada jurnal refleksi, di mana nanti siswa akan diminta untuk mencari sebuah jurnal yang akan direfleksi atau yang akan dipelajari. Dan yang ketiga itu ada yang keempat, itu ada portofolio yang menunjukkan bahwa anak atau siswa tersebut mempunyai sebuah bakat negosiasi tersebut. Dan yang B yaitu ada penilaian berbasis produk, di mana dalam berbasis produk ini yang pertama ada simulasi negosiasi, di mana siswa nanti akan dibentuk sebuah kelompok yang akan berproses atau akan berpraktek bagaimana cara kita bernegosiasi dengan orang lain. Dan yang kedua itu presentasi yang nantinya akan berupa PPT yang akan disampaikan oleh siswa kepada teman-temannya. Dan yang ketiga itu membuat teks negosiasi. Ini adalah proses yang paling mudah, di mana siswa nanti akan berproses bagaimana cara membuat teks negosiasi yang baik dan yang benar. Nah, dalam materi ini, materi pembelajaran negosiasi mengajarkan kepada siswa tentang proses negosiasi yang terjadi antara dua pihak atau lebih untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama.
di mana tujuan utama dari pelajaran ini adalah memahami sebuah konsep dasar negosiasi. Tujuan utama materinya yaitu materi pembelajaran negosiasi mengajarkan kepada siswa tentang proses negosiasi yang terjadi antara dua pihak atau lebih untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama. Di mana tujuan utama dari pelajaran ini adalah memahami sebuah konsep dasar negosiasi. Siswa akan mempelajari apa itu negosiasi, tujuannya, dan bagaimana prosesnya. Menerapkan strategi negosiasi dalam situasi nyata, siswa diajarkan untuk mengidentifikasi berbagai strategi negosiasi, seperti yang pertama, strategi kompetitif dan kooperatif. Kedua, pelajari berbagai teknik negosiasi termasuk berkompromi, memberikan tekanan, dan membangun hubungan. Keempat, siswa akan dilatih untuk menerapkan strategi dan taktik kontrak dan pengaturan, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Siswa juga nanti akan diminta menganalisis situasi negosiasi, mengidentifikasi masalah, dan menemukan sebuah solusi yang kreatif. Yang kelima, mereka akan belajar berpikir secara strategis, di mana akan mempertimbangkan sebuah berbagai kemungkinan hasil dari setiap keputusannya. Yang keenam, peningkatan rasa percaya diri dan keterampilan kerja tim, di mana siswa akan dilatih untuk bekerja sama dalam tim untuk mencapai sebuah tujuan bersama selama proses negosiasi. Belajar berbagai tanggung jawab dan berkomunikasi secara efektif dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Di mana penggunaan pembelajaran dapat dipadukan dengan media pembelajaran berbasis teknologi, di mana saat ini berbagai jenis media pembelajaran dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Namun, guru hendaknya berhati-hati dalam memilih sebuah media yang digunakan. Kesesuaiannya media berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar siswa nantinya. Di mana salah satu model pembelajaran yang membantu guru dalam menjelaskan materinya adalah model pembelajaran berbasis masalah atau PBL yang didukung dengan media pembelajaran seperti animasi, audio, PowerPoint, Edmodo, GeoGebra, dan sebagainya. Di mana dengan adanya media pembelajaran tersebut akan mampu mendukung jalannya pembelajaran teks negosiasi dengan elemen berbicara yang menggunakan model pembelajaran PBL, dan didukung tersebut mampu menciptakan pembelajaran yang runtut seperti penerapan negosiasi yang dilanjut dengan elemen berbicara yang nantinya dapat dikembangkan dengan model pembelajaran PBL yang bisa dengan presentasi, pembentukan karya ilmiah atau sebuah observasi, dan yang lainnya. Dalam langkah-langkahnya, yang pertama itu ada orientasi, di mana siswa pada masalah pertama guru akan menjelaskan sebuah tujuan pembelajaran, menjelaskan peralatan yang diperlukan, dan memotivasi siswa untuk aktif menyelesaikan masalah yang dipilih. Yang kedua ada pengorganisasian siswa untuk pembelajaran guru, membantu siswa untuk menentukan dan mengatur tugas-tugasnya yang berkaitan dengan masalah yang dipilih. Yang ketiga, mengajar pertanyaan individu dan kelompok. Peran gurunya adalah mendorong siswa mengumpulkan informasi terkait dan melakukan eksperimen untuk memperoleh penjelasan dan pemecahan masalah. Yang keempat, mempersiapkan dan mempresentasikan hasil pekerjaan. Pada tahap ini tentunya guru akan membantu siswa merencanakan dan menyiapkan laporan yang sesuai untuk mempresentasikan temuannya. Laporannya dapat berupa laporan tertulis, video, atau model lainnya yang sesuai. Kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Langkah terakhir dalam penerapan pembelajaran berbasis masalah adalah guru membantu siswa merefleksikan atau mengevaluasi dan proses yang dilakukannya. Baik, untuk kesimpulannya dari materi yang saya sampaikan, sistem ini akan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan elemen berbicara. Berbicara juga nantinya akan memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan dan berpikir lebih kritis, di mana siswa akan dikatakan memahami sebuah bacaan apabila mengetahui sebuah makna setiap kalimat dalam konteksnya, mampu menghubungkan isi bacaan dari pengalamannya, dan mampu memberikan penilaian terhadap isi bacaannya sendiri. Berdasarkan hasil yang diperoleh juga, implementasi dari materi teks negosiasi ini akan membawa dalam model pembelajaran problem basis learning atau PBL, di mana mereka akan lebih semangat dalam berpikir kritis dan mencari sebuah informasi, berdiskusi, dan menyampaikan apa yang mereka pahami. Dalam model presentasi, melalui materi teks negosiasi ini, mereka akan terus berkembang dalam model pembacaan yang terus dilatih setiap saat melalui model pembelajaran problem basis learning atau PBL. Sekian adalah penjelasan dari materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.